Shalom adik-adik, selamat hari Jumat Agung. Apa kabarnya di hari yang indah ini? Inang harapkan adik-adik tetap dalam keadaan sukacita, terutama pada hari ini kita akan memperingati hari khusus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu yang masih kami rasakan hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami pada saat ini mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau bimbinglah kami sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah datang untuk menebus dosa-dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, ingatkan kami supaya kami mau melakukan firman-Mu. Ampunilah kesalahan yang telah kami perbuat dan terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada Jumat Agung ini yaitu yang tertulis di Yohanes 19, ayo dibuka Alkitabnya, Yohanes 19 ayat 17 hingga ayat 24. Yohanes pasal 19 ayat 17 hingga ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenun saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, 'Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku.' Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, tadi di awal Inang sudah mengatakan bahwa kita pada hari ini memperingati hari khusus. Hari khusus apakah yang kita peringati hari ini adik-adik? Hari khusus yang kita peringati pada hari ini adalah Jumat Agung. Apa itu Jumat Agung? Jumat Agung adalah memperingati hari kematian Yesus Kristus. Adik-adik, setelah Yesus disidang di hadapan Pilatus, maka ditentukanlah hukuman yang harus diterima Yesus, yaitu Yesus harus disalibkan. Nah,
Tadi kita sudah baca bahwa Yesus harus berjalan menuju tempat di mana ia akan disalibkan. Nama tempat itu adalah Golgota. Ayo adik-adik sama-sama kita menyebutkan Golgota. Apa artinya Golgota? Golgota adalah Bukit Tengkorak. Sekali lagi adik-adik, Golgota adalah Bukit Tengkorak. Di sanalah Yesus disalibkan bersama dengan dua orang. Satu di kiri Yesus dan satu di kanan Yesus. Adik-adik, bisa kita bayangkan bagaimana keadaan Tuhan Yesus pada saat itu. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, bahkan dia diberikan mahkota duri. Tidak hanya itu saja, pakaiannya juga disobek-sobek. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu? Banyak yang pada saat itu adik-adik hanya melihat saja apa yang terjadi pada Yesus. Begitu juga para serdadu. Lihat, mereka tega merobek baju Yesus. Mereka membagi-baginya. Sangat menyedihkan ya adik-adik. Yesus harus menghadapi penyiksaan yang begitu banyak. Dirinya dilukai, dirinya disakiti, dan juga diberikan tulisan yang seakan-akan mengolok-ngolok. Mengapa mereka melakukan itu semua adik-adik? Karena mereka banyak yang tidak mengenal Yesus dengan baik. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita pikir-pikir, Yesus kan tidak melakukan kesalahan. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Tetapi Yesus rela disalibkan. Yesus rela dihina. Yesus rela dipukuli. Yesus rela dirinya berdarah. Yesus rela bajunya dirobek-robek dan dibagi-bagi pada saat itu juga. Yesus tidak melakukan keributan. Dia merelakan dirinya untuk menerima segala penderitaan itu. Mengapa ya adik-adik Yesus mau melakukan itu semua? Karena Yesus adalah kasih. Dia menunjukkan kasih itu bagaimana. Yesus menunjukkan inilah kasih yang benar. Yesus mau memberikan pengampunan. Ada di sana maaf yang lebih besar yang diberikan kepada kita manusia yang berdosa. Karena sebenarnya kitalah yang layak disalibkan karena kita melakukan dosa, melakukan kesalahan. Tetapi Yesus mau mengampuni. Itu adalah bukti bahwa Yesus tidak bisa dibandingkan oleh apapun juga adik-adik. Lalu ketika Yesus mau mengampuni, Yesus mau mengorbankan nyawanya, Yesus mau menebus dosa-dosa kita, dibayar lunas, dibayar dengan harga yang begitu mahal. Mengapa begitu mahal? Karena ia memberikan nyawanya. Yang kita terima adalah keselamatan. Yang kita terima apa adik-adik? Keselamatan. Yang tadinya kita hancur, yang tadinya kita hidup dalam dosa, hidup dalam penderitaan, tetapi
dengan pengorbanan Yesus di kayu salib yang mau menebus dosa-dosa kita manusia, kita memperoleh yang namanya keselamatan, kelepasan. Kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Dia mau hadir sebagai jalan bagaimana supaya kita kembali bagus, kita kembali berhubungan baik dengan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, melalui peristiwa kematian Yesus di kayu salib, mau diingatkan kepada kita, yaitu yang pertama, mari kita menyesal, mengakui segala kesalahan, segala dosa kita di hadapan Tuhan, dan memohon pengampunan supaya kita tidak sama dengan orang-orang yang hanya menonton saja pada saat itu. Kita tidak sama dengan orang-orang yang menghina, memaki, bahkan yang melukai Yesus pada saat itu. Mengapa itu terjadi? Karena tidak mengenal siapa itu Yesus. Tetapi orang yang mengenal Yesus, yang mengerti, mengimani pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa, dia akan sadar siapa dirinya. Dia memohon pengampunan. Dan yang kedua, adik-adik, kita diajak untuk kembali ke jalan yang benar. Akuilah, memang hanya Dialah Raja di atas segala raja. Memang hanya Dialah Tuhan yang patut kita sembah, Tuhan yang patut kita percaya. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, jangan ragu akan kedatangan Yesus Kristus. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan, mari kita renungkan. Apa yang sudah kita perbuat, jika itu adalah perbuatan baik, teruskanlah adik-adik. Tetapi jika itu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita berubah, mari kita perbaiki diri. Oleh darahnya kita telah ditebus, dengan pengorbanannya yang begitu luar biasa kita memperoleh keselamatan. Hiduplah di dalam keselamatan adik-adik, keselamatan yang daripada Tuhan. Dan percayalah, ketika kita mengakui bahwa Dia adalah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah yang sudah menyelamatkan kita, maka di sanalah kita memperoleh kehidupan yang lebih baik. Imani dan tinggallah di dalam Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami pada hari ini akan pengorbanan-Mu. Engkau telah rela mati di kayu salib, Engkau rela dihina, Engkau rela dimaki, hanya demi menebus dosa-dosa kami, dan kami menerima keselamatan yang daripada-Mu. Ampuni Tuhan atas segala dosa yang telah kami perbuat. Ajari kami Tuhan untuk hidup di dalam keselamatan yang daripada-Mu. Kami mohon Yesus, bimbinglah kami anak-anak-Mu ini agar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan semakin banyak orang yang percaya. Ampunilah kesalahan yang telah kami perbuat dan terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Inang sangat mengharapkan adik-adik untuk mengikuti perlombaan Paskah ya. Apa saja itu perlombaannya? Yang pertama, menghias telur Paskah. Yang kedua, adik-adik diharapkan menggambar dan diwarnai yang bertemakan kematian atau kebangkitan Yesus Kristus. Dan perlombaan yang ketiga adalah adik-adik diharapkan untuk merekam lagu rohani dari buku ND nomor 91 ayat 1 dan 2 tanpa diiringi musik.
Inang harapkan adik-adik untuk menyerahkannya pada hari Minggu tanggal 4 April di gedung sekolah minggu mulai dari jam setengah 7 pagi atau jam 6.30 hingga jam 8 pagi ya adik-adik. Dan jangan lupa untuk adik-adik juga semuanya mengambil telur Paskah yang telah disediakan bagi kita di gedung sekolah minggu. Jangan lupa ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.